Selamat datang di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Di podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pemuda Lajang. Lantang berjuang ya. Dan di hari ini kita kedatangan lagi bintang tamu ya. Kalau kemarin-kemarin berdua gitu, Iya. sekarang dia sendirian aja solo karir. Betul. Iya, parah, keren banget aku. Karena dia sedang berjuang juga sendirian untuk menyelesaikan skripsinya ya. Betul. Oke, udah kelar emang? Belum dong. Belum ya. Tapi bentar lagi aku ujian. Nah kan Ujian. baru aku mau bilang dia pamer ujian. Baru seminar proposal Padahal ya. baru Oke. seminar proposal. Gak apa-apa, itu salah satu jalan untuk mendekati kesuksesan ya. Betul. Dalam skripsinya. Ngomong-ngomong terdekat agak dekat dikit nggak apa mikrofonnya? Dekat Iya, gini. nah ya Bob Oke. Nah itu. gitu. Ada Sevi deh, Widya. Yeay, mohon dukungannya. Masih bersama Naldi juga. Iva Tesaro juga. Nah kali ini kita mengangkat tema yang sebenarnya dari zaman dahulu kala itu Pak. Iya, tema kelaparan ya. Oh bukan? Soalnya tentang makanan. Hah? Tentang makanan. Hah? Oke. Oke. Krik krik krik. Kok gak ada yang dapat sih jokes aku? Tema. Oke, Iya, skip, iya. oke. Aduh sakit kepalaku, ya ampun, sudah minum paracetamol aku padahal nih. Temanya tentang teman makan teman. Nah itu kan makanan. Betul juga, makanan. Kanibal dong kalau kalau yang asli kayak gitu. Entah itu dalam hal percintaan ya. Ya. Atau Karir mungkin. Karir. Atau Apalagi rezeki mungkin. Rezeki gua ya Oh bener. iya, itu tuh. Makan. Iya, Iya. Contoh kemarin tuh. maaf. Ivan tuh punya outlet. Iya. Dia tuh outlet kalau nggak salah dia jual batu bara ecerannya. Sasetan. Bukan Pak, jual arang Pak, bakar sate. Oh, nah itu maksud aku. Oh, arang. iya. Terus temennya, Batu bara dibakar sama sate beracun bro. Mahal juga. terus temennya, kok aku yang banyak tahu ya. Iya. Cerita siapa ini sebenarnya? Terus temannya ternyata nikung pelanggannya Pak. Oke. Gak usah beli di situ Pak. Mm-mm. Iya. Sama saya aja harganya lebih murah. Nah gitu Nah. tuh. Nah itu kan teman makan teman tuh kayak Iya. gitu ya. Jahat banget temennya. Iya, jahat. Masih ditemenin nggak? Kalau kayak gitu ya biarin aja. Dia- Kan rezeki masing-masing. Oh, tambah. Terakhir aku lihat dia tuh buka pegadaian TV ya. Kasih. TV hitam putih ya. Iya benar. TV retro klasik. TV gitu. lama. Oke. Nah langsung kita tanya ke Safirudin ya. Ya. Firudin sembarangan. Kamu boleh cerita tentang kisah percintaan kayak atau tentang apa tadi Pak? Karir ya? Career atau tentang Job mungkin Ya. ditikung sama temen. Iya, blow mungkin rambut, Iya. job, oke. Blowjob. Wow. Meniup. Iya. Balon. Mind blown. Iya, mind blown. Oke, jadi aku tuh pernah ya, tapi nggak, kalau misalnya percintaan nggak harus pas jadian gitu kan, nggak harus pas. Enggak, ya enggak lah. Enggak juga. Enggak. Pas Oke. PDKT-an kita Iya. bawa ke tongkrong ditikung temen tuh makan temen Iya, Iya, betul juga, betul. Ada yang kayak gitu. Jadi dulu zaman aku masih SMA, Kirain TK ya. gila muda banget. Terus aku tuh punya teman. Dia Iya. tuh nawarin, teman aku nih punya teman kan cowok gitu. Pasti dia nawarin VTube ya. Join dong VTube aku. Itu apa? Yang itu. Yang lagi ada- marak gitu lah. Iya. Enggak tahu sumpah gila. Oke. Nah, terus dia tuh punya teman cowok gitu kan. Terus karena aku jomblo dan dia mungkin kasihan gitu kan melihat aku. Dia tuh selalu menawarkan temannya gini. Oh, mau ngecoblangin gitu ya. Iya, mau ngecomblangin karena kan waktu itu kalau misalnya anak SMA tuh kan musim-musimnya dicomblang-comblangin Iya, gitu. betul. Iya. Nah, teman aku tuh kayak gini. Saf, aku tuh punya teman anaknya asik banget gitu kan. Oke. Namanya ini gitu kan. Anggaplah namanya Tukijo Karmono. Oke. Nah, si Tukijo. Iya, si Tukijo ini akhirnya dikenalin ke aku gitu kan. Dikenalin ke aku. Jadi pokoknya teman aku ini manas-manasin mulu biar kayak udah Saf, ayo jadian aja sama dia, gini gitu kan. Iya. Terus gini gitu. Kayak kelakuan Naldi ya. Oh iya, pasti dia dari tadi merasa tersindir ya kayak gitu. Kayaknya dia Tukijo. Enak aja. Aku Surti Tejo, anak remaja, baru pulang dari kota. Itu lagunya siapa sih? Surti. Jambrut. Iya, Remaja. tua ya. Nah, terus Ngajar. Emang ditua kali. Iya. nah, terus habis dicomblangin kayak gitu, kebetulan orangnya menarik, orangnya asik gitu kan, terus aku mau gitu.
ya udah deket nih. Iya. Deket kan, nggak lama kok nih orang makin aneh ya teman aku maksudnya yang makin aneh. Jadi kayak misalnya aku bilang mau jalan sama tuh temennya atau cowok, dia selalu kayak yang nggak bisa deh, kayaknya dia sibuk gini gitu ya. Gitu. Nah nggak tahunya aku tuh juga bingung kenapa sih dia nyomblangin kalau nggak niat. Jadi ternyata tahu akhirnya aku tuh tahu dari teman aku yang satunya lagi. Jadi ternyata teman aku ini suka sama cowok itu udah lama. Yang nyomblangin. Iya. Suka sama cowok yang dicomblangin ke aku. Tapi karena dia ngerasa hopeless sama tuh cowok gitu kan, akhirnya dia tuh nawarin ke aku, tapi ternyata dia sendiri tuh ngerasa berat gitu. Makanya dia selalu kalau misalnya aku bilang, kapan jalan lagi sama si itu, sama tuh Kijo gitu kan. Dia tuh selalu kayak, aduh gimana ya dia sibuk gitu kan. Aduh gimana ya, gimana gitu. Oh gitu. Gimana sih? Ada hati aku ternyata ya. Temen aku, kamu pasti inget ini kan. Nah terus dalam perjalanan dia tuh kayak cemburu sama kamu sempat jadiin sama dia nggak, atau malah enggak? Jadi aku tuh keambil? Enggak, bahkan nggak keambil, tapi tetap aja kan, maksudnya kayak aneh gitu loh. Dia yang nawarin, tapi dia tuh sebenarnya punya perasaan ngapain nawarin ke aku. Terus ujung-ujungnya dia juga yang ngehalang-halangin pas akunya sudah, mungkin dia ngetes kali ya, maksudnya pas dikenalin ke aku, nih cowok mau nggak, Safir mau nggak ya sama nih cowok gitu kan. Mungkin dia ngetes gitu, ternyata aku mau gitu kan. Terus dia jealous karena tuh cowok juga jalan sama aku gitu loh. Maksudnya kayak yang misalnya jalan kayak misalnya kita lagi pergi bareng, tapi pergi itu juga nggak pernah yang kayak berduaan gitu, nggak pernah. Bareng-bareng teman-teman yang lain ya. Bareng-bareng, dan kalau misalnya ngobrol selalu rame gitu kan. Nah dia tuh kayaknya jealous gitu loh, kenapa nih cowok ternyata nyambung sama aku gitu. Terus dia nggak terima gitu kan, jadi selanjutnya dia selalu menghalang-halangi aku. Kayak misalnya kapan lagi nih jalan sama dia gitu kan. Terus dia kayak, aduh gimana ya, kayaknya dia sibuk deh. Terus kayak kalau aku tanya lagi kapan ayo pergi karaoke. Dulu kan anak SMA kan suka pulang sekolah pergi karaoke gitu kan. Pergi yuk karaoke yuk. Nggak bisa deh kayaknya, dia soalnya ada dia anak organisasi gitu kan, anak organisasi di sekolah, jadi beda sekolah gitu kan. Anak organisasi di sekolahnya, terus kayak katanya tuh pulang sekolah sibuk gitu. Ya, sip. gitu. Iya, dihalang-halangi ya. Iya. Terus ujung-ujungnya juga ternyata tuh cowok nggak mau sama dia. Maaf loh ya, aku ceritain dulu. Mengungkit luka lamanya. Tapi cowok itu tahu kalau cowoknya nggak tahu. Jadi biasa kan kalau misalnya cewek ngumpul itu kan suka kita saling bergosip tentang cowok-cowok yang disuka gitu kan. Jadi ya pas itulah ketahuan. Gitu ya. Hopeless banget ya. Kok diem sih? Gak lucu ya? Ketawa dong, lucu. Bukan gak lucu sih, tapi memang sering kejadian ya kalau comblang itu ternyata ada hati gitu sama yang dijodoh-jodohin sama temannya dia. Kenapa sih kayak gitu? Itu dari mana? Kenapa sering kayak gitu? Mungkin karena dia intens ketemu sama cowok itu. Iya, maksudnya kalau dia tahu dia suka, kenapa ditawarin ke orang gitu loh? Aneh nggak sih? Iya, aneh juga sih. Jangan-jangan kamu sebenarnya suka sama dia ya? Iya sih, cukup complicated ya. Iya, complicated. Oh ya, complicated ya. Aku nggak pernah sih kalau kayak gitu, aku nggak pernah. Cuma aku sempat cerita di episode sebelumnya, yang aku ketemu sama mantan tuh Pak, yang ketemu sama mantan, aku tanyain, kamu masih suka nggak sama pacarmu yang sebelumnya nih? Mantan yang dulu ya. Ternyata masih suka. Aku ketemuin mereka berdua, suruh mereka jadian lagi gitu. Tapi kamu habis itu nangis aku. Nangis, Itu SMP loh tuh. Gokil nggak ya? Iya. SMP aja pikirannya kayak gitu ya. Tapi justru kalau misalnya SMP harusnya nggak terlalu sakit dong, karena kan maksudnya nggak terlalu menganggap hubungan tuh bakal dibawa ke jenjang yang lebih serius. Kalau umur sekarang tuh pinginnya dibawa ke jenjang yang lebih serius, karena kalau misalnya baru ya pasti sok serius deh aku. Enggak. Tapi kalau misalnya kayak baru mau kenalan lagi, kayak waktunya tuh udah nggak mau kebuang gitu loh ya. Iya kan? sih. Kalau aku kebalik sih Pak. Sekarang malah lebih santuy. Gitu. Lebih santuy ya. Di usia kepala 3 ini. Lebih santuy. Kita lebih santuy dalam menghadapi kehidupan percintaan ini ya. Iya enggak lah. Tapi kalau ada yang mau sih ya, ayo. Tetap berdoa. Berdoa aja dapat yang terbaik gitu ya. Betul sekali. Katanya jodoh itu cerminan diri kita. Betul. Tapi males banget punya jodoh kayak aku. terkadang nggak juga. Iya. Terkadang ada bertolak belakang. Misalnya ceweknya penyabar gitu, cowoknya
Misalnya tukang nyebelin, penyabar, penyapu, Oh iya. penyelam, penyelam ya, penari, sambil nyelam minum air gitu ya, pemanjat, ya. panjat sosial. mendaki. Nah, itu kalau percintaan tuh. Kalau percintaan. Terus kalau misalnya urusan kuliah juga ada. Oh, ada. Oh, Ada, oke. ini kerap kali terjadi di kehidupan mahasiswa tingkat akhir. Kepiting Oke. dong ya. Apa yang kepiting? Kerap tadi belum. Kerap. Wah. Krep. Oh my god, aku belajar bahasa Inggris. Kerap, Pak, tiap hari. kerap. Ya. Jadi kalau misalnya udah mahasiswa tingkat akhir, kita tuh pasti menyiapkan untuk judul atau bahasan skripsi kan, tema Ya, skripsi. betul. Ya, aku tuh sudah ngewanti-wanti judul skripsi aku gitu kan. Judul skripsimu apa? Coba lagi apa? Itu judulnya. Apa? Judul skripsimu apa? Pokoknya temanya tuh tentang ITE dan pornografi. ITE, oke, pornografi. oke. Berarti ranahnya ke digital gitu ya? Ya, ranahnya digital. Apa tentang hukumnya? Gimana? Hukum. Iya, hukumnya Ya, hukumnya. pidananya. Oh ya, kamu. Jadi kalau kamu bikin film bokep gitu ya? Iya. Yang 3 GP gitu, Nel, kamu bisa kena pasal Iya, ITE iya, gitu. Nah, tapi aku tuh ngebahas viktimologinya kan, korbannya kan. Korbannya Nah, ya? aku tuh udah ngewanti-wanti dari awal. Aku selalu ngomong ke teman-teman aku. Pokoknya aku mau ngangkat judul ini ya. Maksudnya biar mereka tuh dari awal tahu kayak aku tuh mau ngangkat judul itu. Jangan ada yang Jangan ngangkat sampai lagi. samaan gitu ya? Jangan sampai ada yang jangan sampai ada yang mau ngangkat itu ya gitu kan. Iya. Nah, terus teman aku yang satunya ngomong, "Saf, mending tapi nggak usah ngomong. Soalnya nanti takutnya idemu dicolong." Loh, justru aku ngomong biar idenya tuh biar kalau misalnya ada orang kepikiran itu kayak jadi batal karena udah safir gitu kan. Oke. Nah, terus pada suatu ketika jadi kalau misalnya semester 6 tuh ada mata kuliah namanya metode penelitian ya kan. Wow. Metode penelitian, betul. Metode penelitian, Pak. Aku lulus nggak ya? Oh, aku lulus. Lulus lah kan, skripsi udah. Iya. Nah, terus dari pas mata kuliah itu aku udah bilang tuh ini nanti bakal kuangkat jadi skripsiku gitu kan. Terus temen aku ada yang nggak lulus. Temen aku ada yang nggak lulus kan. Ya udah, aku karena udah lulus di semester berikutnya aku ngajuin skripsi ya kan. Sedangkan temen aku yang belum lulus ini belum karena dia ngulang lagi mata kuliah itu. Syarat ngambil skripsi itu kan harus lulus mata kuliah itu. Nah, terus pas itu dia bilang gini, "Saf, minjem dong file metil kamu dulu," katanya. Tapi aku nggak bakal jadiin buat skripsi kok gitu kan. Nggak bakal jadiin buat skripsi kok. Ini buat ini doang. Ntar aku skripsi punya bahasan sendiri. Oke. Teman yang licik ini. Nah, karena aku ngerasa dia teman dan aku tahu kayak dia tuh nggak interest sama ITE dan pornografi gitu kan. Beda kesukaannya dia gitu kan bahasannya. Nah, dia ya aku kasih aja karena aku juga bilang tapi jangan angkat ini jadi skripsi kamu ya. Soalnya waktu itu aku udah sempro. Cuman jadi sempro ulang. Udah, itu panjang ceritanya, nggak bisa diceritain. Kok bisa? Landainya. Bisa. Nah, terus aku udah sempro waktu itu, jadi jangan angkat ini ya karena nanti aku bakal semas ini kalau misalnya kamu angkat ini terus nanti kamu duluan, aku gimana dong? Aku bilang gitu kan, aku nggak punya judul lain nih gitu kan. Terus iya Saf, iya aku nggak bakal ngangkat ini gitu. Ya udah dong, waktu berlalu aku juga nggak nanya-nanya, nggak tahu kabarnya juga karena kan mulai online ya, nggak kuliah aktif ke kampus gitu. Nge-zoom terus ya. Nah, jadi nggak pernah ketemu kan. Ya, it's okay gitu kan. Aku anggapnya dia mengerti gitu kan. Tahu-tahu dia mengajukan judulnya emang dibikin beda. Tapi rumusan masalahnya sama. Detail-detailnya sama gitu ya. Sama. Jadi maksudnya kalau rumusan masalah itu kan pertanyaan. Kalau pertanyaannya udah sama kayak gitu ya jawabannya pasti sama kan. Betul. Ah, nyebelin kamu. Gitu marah. Kamu bilang kayak gitu sama dia? Enggak, aku kaget gitu. Gitu. Terus akhirnya kaget jantungan? Enggak. Cuman kayak gitu doang. Terus kayak di zoom gitu kayak zoom in, zoom out. Kayak di sini. Terus kayak film India gitu ya. Terus kamu goyang pakai culo? Iya, pakai culo. Enggak, saya masih ting-ting gitu. Terus kamu ketemu sama orang, kamu apain orangnya? Iya, jadi aku omongin dong. Aku omongin pertama aku chat gitu kan, aku chat. Terus dia masih dia masih berkilah kayak enggak kok, aku nggak ngajuin judul kamu. Ya memang bener sih nggak ngajuin judul kayak aku. Betul. Kan, tapi isinya sama gitu ya. Tapi isinya sama gitu. Selatar belakangnya juga hampir kurang lebih. Kamu gitu. ngasih filenya itu memang file utuh dari hasil ketikan kamu semuanya itu ide-ide kamu gitu ya? Iya, jadi file metode penelitian aku utuh. Tapi kan untuk maju ke skripsi ada revisi-revisinya lagi kan. Betul. Nah, jadi yang itu tuh file lama, tapi kan sama gitu kan. Maksudnya isinya intinya adalah itu gitu kan. Kerangka-kerangka. Iya, bener. Idenya tuh itu gitu kan.
Nah terus dia masih berkilah kayak enggak kok aku nggak ngajuin judul kamu gitu kan. Ya benar sih nggak ngajuin judul aku gitu kan. Tapi kan isinya sama. Terus aku ngajak ketemu gitu kan, bla bla bla. Terus berantem deh. Terus akhirnya berantem ya. Terus akhirnya cakar-cakaran gitu. Enggak. Temen kamu nih cowok? Cowok. Cowok Pak. Cowok makanya. Rempong banget nih cowok ya. Iya mungkin nggak ngerti sih. Tapi ya mau gimana lah. Jadi ketemu kan terus diomongin. Akhirnya dia tetap bersikeras. Beda kok Saf gini gitu. Marah lah aku. Akhirnya aku aku sempat frustasi. Aku sempat nggak bimbingan berapa lama gitu. Kayak lagu Meli ya. Apa tuh? Bimbang Mbak. Lucu, aku mikir dulu lagi. Ya ampun, gue kira belimbing lain. Itu buah. Nah terus sempat nggak bimbingan berapa lama karena aku stres. Maksudnya aku tuh takut gitu. Dia tuh tipe yang rajin gitu kan. Takutnya keduluan. Padahal kalau misalnya takut keduluan aku harus lebih duluan kan. Cuman karena stres akunya diam aja gitu. Malah sibuk ngurung diri di kamar gitu. Stres banget pokoknya nggak bimbingan. Gara-gara itu? Iya, karena aku nggak punya judul, aku ngerasa nggak punya judul lain gitu. Padahal banyak judul loh. Tapi nggak interest dan aku tuh nggak paham gitu loh. Kalau aku mau sok-sok ngangkat kan nggak ngerti gitu. Nah, pas kamu tahu aku potong nih, itu kamu udah maju? Udah. Seminar proposal udah? Belum. Baru mau. Makanya kan. Nah, yang cowok ini belum juga kan? Belum juga karena dia baru ngajuin, baru ACC judul waktu itu. Masih judul. Nah terus dia tetap bersikeras gitu. Terus aku kalang kabut gitu kan. Akhirnya aku kayak aku harus sempro gitu kan. Aku harus sempro seenggaknya biar aku duluan gitu. Sempro lah aku akhirnya. Dosen aku seminar ACC. Proposal, Seminar proposal. Dosen aku ACC nih. Nah terus sudah tuh. Nah nggak lama dia kebut. Dia kebut dari ngerti gak sih maksudnya? Dia duluan. Iya, enggak. Dia nggak duluan. Maksudnya dia kebut ngejar skripsiannya itu. Nah dari dosen 2-nya dia udah ACC. Panik kan aku, pusing. Aku akhirnya nggak bimbingan lagi sampai beberapa lama gitu karena aku stres banget mikirin kayak gitu. Gimana kalau dia duluan kayak gitu kan. Terus udah aku karena aku sibuk itu SK aku mati kan. SK aku mati nggak bisa diperpanjang karena aku belum semhas. Makin stres dong. SK aku mati kalau aku ngajuin judul ulang, judul dengan judul yang sama terus ternyata dia udah duluan gimana dong. Aku takutnya kayak gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya SK dia juga mati tanpa sempat sempro, tanpa sempat seminar proposal. Ya itu akhirnya dia nggak jadi ngangkat itu karena gimana pun dia tuh itu bukan bahasannya dia gitu loh. Dia maksa karena dia nggak punya ide. Iya. Terus sampai sekarang aku nggak komunikasi sama dia. Wih, langsung putus hubungan gitu bahaya ya kan Pak? Gara-gara nikung judul skripsi doang. Karena skripsi sama ide-idenya dimakan itu banget tuh. Krusial. Aku nggak tahu mungkin dia kelaparan kali. Manusia Pac-Man itu. Atau jangan-jangan dia itu anak kos kali. Memang anak kos sih. Disuruh kamu cepet-cepet dong wisuda. Mama udah nyiapin jodoh nih di kampung buat kamu. Enggak, gini loh Pak. Pengalaman aku skripsian. Kita malah ini ya. Aku sih yes ya. Apa sih bukan? Apa sih Mas Anang ini? Kita tuh malah kayak beda-beda inskripsinya. Betul. Kamu tentang apa? Berarti jangan lagi yang itu gitu loh. Biar sama teman satu angkatan pengertian lah gitu. Biar ngelihat, dia ini skripsinya nih, aku apa ya? Malah kita saling support. Bahkan lulusnya pun sama-sama kan, hampir 7 tahun itu kemarin. Kebanyakan aku anak sore ya. Karena itu kan anak sambil kerja. Kerja ya. Jadi bener-bener rempong banget. Iya. Nah terus judul skripsi kamu sekarang? Judul boleh nggak sih nanti diambil lagi jangan? Nggak usah. Tapi masih ada kaitannya sama online gitu ya, sama ranah IT ini ya. IT dan pornografi. Kamu bisa nebak kira-kira apa? Apaan tuh? Apa dong? Tebak dong kira-kira judul skripsinya. Menggugat Miyabi menggunakan pasal 330. Betul. Perpaduan psikologi online terhadap undang-undang ITE. Online. Pasti kemarin nyontek ya. Pas aku kerjain di belakang. Mana tahu aku. Mana lihat aku sekarang lihat orang skripsian tuh aku ketawain aja. Kenapa? Karena kamu udah sukses melewatinya kan? Udah sarjana kan. Nggak usah dikelarin. Tunggu ya kalian. Kalau kalian skripsian aku ketawain. Udah jadi maba aja.
abadi. Masih sebari kalah kamu ya. Ternyata teman makan teman atau teman pagar makan tanaman dan teman tikung menikung ternyata ada. Berbahaya. Cowok lagi. Nggak cowok nggak cewek kok, semuanya ada ya. Iya benar, teman aku juga ada yang sahabatan. Itu kan tadi bukan sahabatan banget tuh. Nah teman aku ada yang dari yang sahabatan karena tikung-tikungan judul skripsi jadi musuhan. Sahabatan sebelumnya kayak curhat masalah cowok. Maksudnya kayak yang sahabat deket banget. Deket banget ya. Tiap hari bareng ternyata musuh dalam selimut di bidang perskripsian ini. Kalau aku dulu Pak. Apaan tuh? Ada nih. Belum ditanya, bentar. Kalau kamu punya pengalaman gitu nggak? Oh nggak ada jadi nih. Kalau aku malah tentang cinta ya. Cinta ya. Biasa lagi zaman SMA. Sama nih. Ngeband. Oh anak band. Gaul. Vokalisku cewek. Cewek ganti-ganti kan. Ini nggak bisa ganteng ini. Ternyata jatuh cinta lah. Oke, siapa? Kamu. Jatuh cinta sama mikrofonnya. Waduh. Sama manajernya. Abang-abang rental studio udah gemuk kumisan lagi ya. Enggak lah, lain. Nah, pokoknya aku suka sama tuh cewek lah, vokalis itu. Nyanyi apa segala. Akhirnya aku nembak. Nembak ya. Diterima. Tapi kok kenapa setiap aku latihan band apa segala dia malah dijemput sama ini sang basis. Oh, sang basis. Teman satu band. Oke. Kok dijemput? Nggak, kan aku nggak ada kendaraan dulu. Oh iya. Tapi kan udah di studio, kenapa dijemput? Enggak, pas mau ke studionya. Kan ngerental. Ngerental. Sama kayak kamu ke warnet. Oh iya. Ini kan nyewa. Terus? Pacaran di warnet masak Indomie kan. Nah itu Popmi, tuh. Pak. Itu tuh awal-awalnya aku nggak apa-apa sih. Karena kamu ngerasa nggak punya kendaraan jadi it's okay. Iya, temen aku juga basis apa segala dan sebagainya. Paling temenan doang gitu ya. Iya, temenan doang. Dulu masih telepon rumah Pak. Pakai wartel ya. Iya, coba nelpon. Telepon koin dong. Kok nggak nyambung? Soal sambung kali. Enggak, benar. Terus awal-awal kan nyambung nih. Iya. Kok yang nggak mau nyambung? Pasti dia curiga. telepon Telepon sama siapa nih? Asik. Siapa nih? Diam-diam aja ternyata ya pada akhirnya putus. Nah setelah itu tuh baru ketahuan. Baru aku tahu dia tuh deket sama yang basis itu ya. Padahal pas lagi pacaran. Tapi mereka nggak jadian waktu. Nah itu aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Mungkin sempat jadian juga kali atau nerima aku secara terpaksa. Aduh. Kasihan nanti bau nih. Terima aja deh. Terima aja jadiin pacar. Buat pelampiasan. Bukan pelampiasan juga sih, malah nyakitin. Dasar. Zaman dulu kan belum bisa ngajak jalan-jalan, Pak. Oh iya, kenapa gitu? Kenapa? Nggak ada kendaraan kan? Oh iya. Kan bisa jalan kaki. Rumahnya jauh. Rumahnya jauh, rumahnya di Tekangkot. Sanga-sanga masalah. Kan bisa naik jauh banget sih Pak itu kalau Sanga-Sanga. Iya sih. Enggak. Sanga-sanga juga di daerah kota juga. Kotanya Sanga-Sanga. Kebetulan dia anak cewek tajir sih. Cewek tajir. Cewek sultan ya. Iya. Sampai sekarang pun dia ngeri sekarang dia. Oh iya. Siapa sih? Lagi-lagi sudah berkeluarga ya. Alhamdulillah. Dan teman gue itu juga yang basis itu sudah berkeluarga. Ya namanya juga kisah kasih di sekolah lah, zaman ngeband. Cimon ya. Iya, cinta monyet. Kalau seputar pekerjaan banyak. Wih, banyak. Apa tuh? Karena kan seorang MC profesional. Sering ditikung ya jobnya ya? Bukan ditikung sih. Sebenarnya ada penawaran teman-teman lain yang lebih murah. Oke, ancur-ancuran budget gitu ya. Itu sering memang terjadi itu ya. Oke, gimana tuh ceritanya itu? Tapi benar atau enggaknya tuh aku nggak tahu ya, tiba-tiba tertikung saja gitu. Iya, kalau aku sih mungkin pernah ditikung tapi tidak merasa. Aku tuh tipe orang yang ada job ambil. Kalau nggak jadi sudah nggak apa-apa. Kayak set job aja. Kayak set job aja kan, pekerjaan utama kan podcast Muda Lajang. Emang kita digaji di sini? Kagak. Sponsor dong please. Sponsor dong, Le Mineral ke atau Aqua ke apa ke? Minimal celing ya. Tisu nice ke? Celing. Tisu nice sama celing. Buat bersihin kamera. Iya, bersihin meja gitu. Temen-temen sih Pak cerita lama sih sudah ini kejadian. Iya. Apa itu? Semisalnya ini. Ini rahasia umum kayaknya mungkin. Enggak juga ya. Cuma sebagian kecil aja yang tahu sih. Semisalnya Safir nawarin aku lah ya. Job MC gitu ya. Kamu mau MC enggak gitu? Mau. Terus budget aku 2.000 ya Fir. Oke. 2.000 per detik gitu ya. Ya, rupiah ya, per detik ya, 2.000 rupiah per detik. Lumayan juga tuh. Mahal tuh Pak. Lumayan itu. MC-nya berapa jam ya kan?
Hitung-hitungan berapa sih? Capek nah, ya pokoknya itu lah ya. Pusing kepala aku hitung-hitungan. Udah lulus disuruh gitu. Iya, tapi anak ekonomi aku. Terus udah di apa namanya di lock lah ya. Di lock. Date-nya di lock. Pokoknya tanggalnya di lock. Iya. Terus tiba-tiba kamu tuh datang, Mbak. Nawarin si Safir. Ya udah sama aku aja lebih murce gitu. Iya, benar dia ngomong kayak gitu. Contoh gitu. Oke. Ngomong. Misalnya Cece Safir sebenarnya. Cece Safir. Kamu kan sempat ngontek Naldi ya? Budgetnya segini ya? Iya. Wah, mahal itu. Oh iya, mahal. Mending sama aku aja. Berapa? Murce banget. 500 perak per detik. Oh my god. Emang kamu bisa selucu Naldi apa? Emang kamu bisa selucu Naldi? Oh bisa, dibecok-becoknya juga bisa. Oh iya. Heboh gitu bisa juga emang? Bisa diatur itu. Iya. Tinggal setel aja. Ambil C. Oh iya, ambil kali ya. Ambil aja. Murce. Nah, ya daripada Naldi, udah tonggos, pakai pagar lagi. Dijelekin banget ya. Iya. Oh gitu, emang dijelek-jelekin gitu. Enggak, itu kan cuma ilustrasi aja. Ilustrasi yang hiperbola. Jam ya ilustrasi. Yang hiperbola. Ini kita ambil dalam pekerjaan ranahnya kita ya per MC-an. Nah, terus pas 3 hari udah mau acara, buset, H-3 tuh ya. aku tanyain misalnya kamu nih, aku tanyain. Nanya kepastian gitu ya. Jadi enggak ada konfirmasi selama itu. Nggak ada. Buset dah. Gimana C Safir, jadi nggak? Enggak jadi, soalnya aku pakai si itu tuh. Oh enggak, kamu diam. Oh iya, diam juga pasti cengcong ini. Centang aja ya. Iya. Oh iya. Gitu. Cuma enggak, kamu itu maksudnya pura-pura enggak tahu jadinya. Oh, maaf nih ada sepupu aku yang udah nyari dapet. Oh gitu. Oh ya udah aja enggak apa-apa deh. Ya. Kamu siap, udah sih. Lama nggak ada kabar, sekali ada kabar nyakitin gitu ya. Gitu sih. Pekerjaan Pak gitu. Dulu juga di dunia per MD-an, musik director kan sempet kan. Oh bisa ada juga yang kayak gitu ya. Berapa tahun tuh dari M Radio ke RRI juga sempet. Ada yang iri-iri gitu ya. Iya, yang iri, bilang bos. Yang iri tuh malah ini orang-orang yang di luar-luar, yang di luar-luar Pulau Kalimantan kan, musik director kan ada asosiasinya tuh. Ya, betul. Se-Indonesia biasa ada kayak penawaran kalau mutar ini dapat segini. Sombong ya. Segini. Sebagus apa Anda yang diriin? Apalagi single gitu ya, pasti ada fee-nya gitu ya. Dia belum tahu radio kita dulu. Belum tahu dia. Aku harus dikasih tahu. Iya. Kasih tahu, bro. Reinkarnasinya ya kayak RBFM ini sudah sekarang. Gitu. Keren. Ya udah. Banyak deh yang akhirnya aku banyak kayak ya udah ambil aja nggak apa-apa, nggak masalah. Kan aku masih banyak yang lain. Kalau bukan rezeki ya memang bukan rezeki. Kalau kamu kalau aku sudah dia ya, terima kasih teman makan teman. Atau kamu yang bagian makan? Banyak sih. Terkadang makan, terkadang dimakan juga. Parah. Itu namanya karma, rasakan. Jadi makan temen terakhir. Kamu apa, Pak? Pernah, Pak? Kalau teman makan teman sih mungkin dulu pas kamu yang dimakan gitu. Pas apa ya? Pas dapat job mungkin ya. Jadi kita itu job punya yang jalanan terus. Iya. Terus emang job apa? Dulu itu punya job sebagai kurir ya, pengantar barang gitu. Jadi ada barang-barang yang harus diantar ke alamat tertentu. Nah, barang ini kan biasanya banyak tuh dan dibagi-bagi tuh alamatnya. Terus ternyata kok jatah aku barang ngantarnya segini aja, biasanya segini gitu. Oh ternyata barang yang tersebut udah diambil gitu sama teman aku tanpa bilang dulu ke aku gitu. Oh emang kalau kayak gitu jadi itu kan kalau beda bayarannya ya? Berkurang? Iya beda lah. Berapa yang ngantar barang itu kan berapa ada targetnya. Berapa gram? Ada targetnya. Sekali sabu ya. Gue pengedar aja Cuk. Jadi kan per barang itu ada targetnya, misalnya ada 20 alamat yang harus kita antar nih. Ya gaji kita kan dari situ, dari per antar itu. Kalau misalnya jatah dikurangin ya gajinya kurang juga dong. Tapi kayak gitu ada bagian ini nggak sih? Ada bagian yang mengorganisir nggak? Mengorganisir apa sih? Bandarnya ada bandarnya. Pasti ada yang mengorganisir. Kenapa dia ngasihin gitu aja? Ya mungkin karena aku waktu itu telat gitu ya datangnya. Karena masih ada antaran gitu sebelum itu. Wih, kamu udah antaran? Kapan kok nggak bagi-bagi kain? Belum resepsi. Terus kan barang itu kan nggak selalu ada banyak gitu di gudang ya. Jadi kan dia misalnya barang baru masuk nih harus antar gitu. Terus ya. Tapi kamu tahu siapa orang?
Ya tahu lah, namanya satu kantor gitu. Pasti kan ada listnya, oh ternyata ada dia listnya, yang ngantar ke situ. Iya gitu. Terus tanggapan kamu gimana? Tanggapan aku sih marah-marah. Enggak juga sih, cuma atau kamu baper langsung keluar. Iya. Cuma ngerasa atau kamu ngambek kayak itu aja ya. Gitu sih? Iya, tiba-tiba kamu ninggalin grup. Wah, leave grup gitu ya. Iya, grup kurir itu. Enggak lah. Aku sih waktu itu ngerasa ya apa ya, kayak kerjaan aku wah direbut nih. Gaji aku berkurang nih. Oh, wow. Tapi tetap santai aja dalam hati doang gitu. Ya udah biarin aja lah. Jatah rokok berkurang gitu. Mana rokoknya masih di Samsu lagi. Samliokyo lagi tuh murah tuh, atau rokok korek api murah lagi loh. Emang ada? Ada lah, kamu kan. Ada. Kamu kan ngerokokin aja. Terus kalau percintaan, Mbak? Kalau percintaan ya teman makan teman, gara-gara orang lain mungkin lebih punya kendaraan yang lebih mewah daripada kita. Karena waktu itu kan mungkin karena motorku masih Honda Suprafit ya. Dimakan sama temen cewek gua gitu yang mobilnya punya 2 pintu. Yang punya motor. Iya. Motornya Ninja 2,5. Wah. Motor Ninja. Oh ya gitu lagi. Oh langganan ya diceritain. Langganan. Kayaknya sakit hati banget Pak. Kling. Sakit hati lah. Sampai jadi bahan berkali-kali. Kenapa bisa tertiku? Kamu tidak menjaganya dengan sepenuh hati, dengan cinta, dengan uang mungkin. Kita sih menjaganya dengan komunikasi. Tapi uangnya ngepres juga ini. Padahal dia tuh tipe orang yang komunikasinya dengan uang mungkin ya. Bisa jadi sih. Atau jangan-jangan udah ada serangan bawah tanah lewat inbox, lewat WhatsApp mungkin. Karena pas aku punya motor Suprafit itu udah masuk ke zaman WhatsApp lah. Oh iya Supra dulu sih ya, beluman Beat ya kemarin ya. Belum Beat. Oke. BBM lah dulu. BBM itu apa? BlackBerry Messenger. Kayak lo nggak pernah punya aja. So muda nggak tahu BBM. Aku tuh bahan bakar minyak tau nih. Saya ceritain dong gimana kok bisa ketikung gitu. Ya ketikung tuh karena memang dulu kan pas masih zaman-zaman susah itu kan aku sempat memutuskan buat pergi ke area tambang gitu ya, kerja di radio tambang. Menyendiri. Bukan menyendiri, kerja lah. Kan di tambang nih lumayan nih gaji radionya daripada ngapain dia ke tambang menyendiri sih? Kan ada ngeliatin batu bara. Terus di blasting tuh. Digilas sama DT. Iya, mobil gede, drum truck gitu. Daerah tambang kan terisolir maksudnya. Jadi kalau dia kerja di situ, bilang tergantung lokasi tambangnya di mana. Kalau di sana kan dekat perkampungan. Dia lo kerja sama di Bontang. Nggak tahu mall, nggak tahu jalan-jalan ya kan. Maksud aku tuh gitu. Oke, lanjut Pak. Jadi lucu juga tapi. Jadi kan merantau nih. Niatannya pengen ngumpulin modal nih buat melamar. Ya, ngelamar lah. Paling kecil-kecil beli cincin dulu deh ya. Melamar. Oh melamar. Itu ada hotel di depan. Ini udah gak bagus emang nih. Kumpulin modal kan buat mempersunting dia lah. Bahasa aku waktu itu ya. Karena memang pengen serius aja. Lagi pula kan umurnya kemarin itu ya udah mau 30 kan. Menuju ini sekitar 28 lah dulu tuh. Emang gitu ya kalau orang bikin target. udah mau segini jadi harus nikah, terus ujung-ujungnya sampai sekarang belum nikah. Sampai sekarang ya belum nikah juga ya. Dan sekarang gak ada uangnya malah. Oh my god. Terus Pak, nah ngumpulin modal di tambang kan. Sekian bulan gitu ternyata sikapnya itu udah mulai berubah. Mulai dari message yang jarang dibalas, jarang direspon, di telepon juga kadang sibuk. Alasannya aku lagi ada urusan keluarga. Bener sih urusan keluarga. Lagi jalan sebentar ke mall katanya, lagi nyalon gitu. Nah namun ternyata kepilih. Nyalon nyalek dong dikira. Coblos nomor 1. Gak gitu. Gak gitu juga konsepnya Bambang. Iya. Nah sekian lama responnya ini makin turun ke aku. Kayak slow respon gitu lah. Tahu fade out hilang. Ya fade out. Dan tahu-tahu dia bilang kayak gini, kayaknya aku ini udah bosen deh menjalin hubungan sama kamu. LDR. LDR kan aku ditambah, aku di luar kota gitu kerjanya. Menyendiri di lubang yang terdalam itu. Dia udah bosan sama aku. Terus setelah beberapa hari dia ngomong bosan kayak gitu, dia minta putus. Terus aku dalam posisi di luar kota. Dalam hatiku. Posisi di luar kota kan galau banget. Ya udah dah, otak aku udah pusing banget. Udah kalau itu memang maunya kamu, aku nggak akan lagi ganggu kamu deh. Pasar sekian, terima kasih. Nggak ada usaha. Pakai titik di ujung
teks itu. Pakai emot gini nggak? emot tertawa menangis itu. Sebenarnya ini nih tos loh itu. Iya tos. Iya tos. Kirain namaste. Iya makanya tapi ya nggak apa-apa deh. Kan anggapan orang kebanyakan kan namaste. Namaste. Terima kasih. Gongsi. Terus kamu kayak udah deh patah hati gitu. Ya patah hati aja. Berarti siaran tetap seperti biasa. Wih, berarti kamu terlatih patah hati dong. Iya. Semuanya. Rasanya terlatih patah hati. Woi. Berhati banget kayaknya nih ya. Dapat didapatkan di Spotify. dapat aja Pak. Wah. Jadi kamu tahu dia itu sama yang ninja gimana sih tanya? Ya karena ada fotonya di Facebook, Pak. Wow. Ntar itu fotonya diuploadnya pas dia udah bilang bosan. Beberapa hari setelah Buset, putus. beberapa hari. Oh, berarti memang ada gerakan bawah tanah. Iya, bener. Udah ditikung dari pas aku berangkat itu ke sana. Iya. Mas, kamu jahat. Kan kalau di area tambang itu kan dia itu sinyalnya agak-agak bagus. Jadi mungkin komunikasi kurang lancar aja. Iya, betul. Iya. Jadi prinsip itu gini loh, kayak lagi-lagi aku mengutip lagunya 10 to 5 yang I Will Fly gitu ya. lain. Maafkan aku bila ada kan? Ya ada. Aku ada rahasia bukan denganmu. Itu orang yang setia sekalipun kalau digado ya. Digoda maksudnya. Baikin dong. Iya. Kalau orang setia pun kalau digado, digoda. Nah, gitu. Gado-gado. Itu bakal goyah juga, Pak. Goyah ya. Iya. Tapi tergantung imannya juga sih. Tapi kalau orang punya iman tidak akan mungkin pacaran. Iya, ya kan. Benar. Tapi iya, tapi kayak dia tuh. Tapi oke, konteksnya kita pacaran dulu ya, Pak ya. Berat. Ya. Oke, sesetia-tianya kamu loh. Iya. Kan kayak lagunya Melly Guslow tuh kan. Apa tuh? Gantung. Bukan yang Kita punya gantung, kamu juga punya kan? apa sih? Pakaian. Wow. Iya kan itu. Sudah aku bilang aku tak sebaik kau pikir. Oh iya. Sayang kau nilai aku Salah. Macomblang lain lagi. Oh, lain lagi ya. Salah judulnya. Salah. Kalau ini salah itu yang macomblang. Bener ya itu namanya manusia memang tempat salah dan lupa. Iya, berarti kita memang ketemu sama orang yang salah pada saat itu. Betul. Ya. Aku memang sering ketemu banget nih sama orang-orang yang salah gitu ya. Wanita-wanita yang salah gitu. Sampai akhirnya nanti kamu dipertemukan dengan perempuan yang mudah-mudahan berjodoh sama kamu. Iya, yang bener lah ya. Bener buat aku juga bener buat dia. Wow, Oke. oh jadi saling mengisi. Betul Mengisi. lah. Masa komunikasi satu arah emang radio. Memang radio. Radio. Tepuk tangan aja nggak bisa satu tangan. Wih, Iya kan? betul. Betul. Cinta bertepuk sebelah tangan. Buat Kasihan. kamu aja make up pakai eyeliner nganga. Enggak. Enggak. Aku gak pakai eyeliner kayak gini. Tapi gak ada yang peduli. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kamu pernah makan temenmu gak? Makan teman. Pernah juga sih. Kok gak ada anusnya jedanya? Oke, jadi tadi kan kita udah ngebahas dimakan sama teman. Terus kita mau ngebahas kalau makan teman. Pernah gak? Oke, sedikit Makan cerita teman. apa? Ada nggak? Pernah. Apa? Jahat. Kita tutup aja podcast ini. Jangan-jangan makanan teman kamu makan. Itu Iya, Harmen makanan tuh. temen. Kerjanya Harka tuh si Harmen. Makan orang, minta ya, padahal orang nggak ada. Oh, iya. Diambil. Mas zaman corona ini tetap diambil. Semoga liurnya bagus-bagus aja. Iya, emang heran. Takut juga aku. Kamu tadi kan makan. Oh tadi ada. Ada dia. Ada orangnya. Ya. Oke, lanjut cerita. Oke, lanjut ya. Jadi teman aku ini udah lama nih naksir sama cewek. Gitu. Dan ceweknya ini kan temenan juga sama aku. Tapi ternyata cewek itu suka ke aku, bukan sama temanku. Karena mungkin kok kami ada yang suka sama kamu ya? Jahat banget. ada. Dulu saya masih tampan, Pak, belum janggutan. Kan tinggal cukur terus botak lanjut. Pinipin Aku kan. pakai pomade. Fizi. Emang Fizi botak? Mail. Fizi botak Mail. Dia nggak nonton nih. Pinipin dia. Dia ngelakuin Pinipin. Aku nonton Boboiboy. Oke, lanjut ceritanya. Oke, jadi temenku tuh kan suka sama cewek. Dia udah lama PDKT sama dia. Namun ternyata cewek ini di PDKT PDKT-in. dideketin sama dia itu ternyata sukanya sama aku, karena aku juga PDKT lewat gerakan bawah tanah. Tapi kamu tahu nggak kalau teman kamu suka sama dia? Tahu. Kenapa kamu tetap maksa? Oh, karena
Karena aku mikirnya kayak gini, kan mereka belum jadian juga. Masih PDKT, bener. Jadi kalau masih ada kesempatan ya kenapa enggak aku masuk gitu. Bener. Selama itu adil ya, maksudnya kamu tuh nggak berusaha menjatuhkan dia. Dapat, cuma nggak bertahan lama. Hasil dari nikung orang tuh terkadang nggak akan bisa bertahan seperti yang kita inginkan gitu. Iya, oke. Safira ada? Aku makan teman enggak sih, soalnya aku baik banget orangnya. Nggak pernah ya. Kan nggak seru nggak pernah jahat kamu. Iya, aku orang baik, tapi orang baik tuh biasanya kagetan Ya. Ayam-ayam berarti ya. Ayam. Aku makan temen kayaknya enggak deh. Enggak ya? Malah mungkin temen kali yang merasa kali yang sering merasa aja kali. Padahal aku tidak ada berusaha untuk mendekati pekerjaan tersebut atau mendekati ini job dulu nih wanita tersebut. Enggak ngerti Pak. Takutnya salah-salah. Iya. Benar. Tapi ya kan normal-normal aja sih. Enggak mungkin kita cerita dari sisi kita ya. Makanya dari itu kita udah panggilkan ini dia teman aku. Point of view, POV. Mana kok? Oke. Itu sedikit cerita kita yang mudah-mudahan bisa tidak apa-apa ya. Semoga tidak bermanfaat ya buat kamu semuanya. Ya, setidaknya mengisi waktu luang kalau kamu rela mendengarkan dan menonton podcast Pemuda Lajang. Iya, di YouTube dan juga Spotify. Udah kita pamit ya. Saya Naldi Arfanda, Ivan Desaro, Safira Widya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Podcast Pemuda Lajang. Bye-bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.